sekolah minggu online kita ya. Yuk mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau pada pagi hari Tuhan kami mau sekolah minggu, kiranya Tuhan akan memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, sekarang kita mau sama-sama menyanyikan lagunya. Aku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus, jadaku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, jadaku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Ya, tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, dan Tuhan, firman Tuhan boleh menjadi berkat. Roh Kudus mampukan kami untuk kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayo selamat menyaksikan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu.
mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Oke, nah adik-adik tadi kita sudah melihatkan videonya bagaimana menceritakan tentang pelayanan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-44. Namun kita hanya membaca di ayat 34 saja, oke? Ayat 34 berbunyi demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Nah, adik-adik, dalam kitab Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayat 44 ini menceritakan apa sih? Nah, tadi kan kita udah lihat sama-sama kan bahwa itu menceritakan tentang pelayanannya Tuhan Yesus dan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Apa ayo? Nah, ada yang tahu? Jelas dong, ya kan? Tuhan Yesus memberi makan orang sebanyak 5.000. Bayangin orang 5.000 dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, ya kan? Nah, wah, Tuhan Yesus hebat ya. Nah, adik-adik, selain itu apalagi yang hebat yang ada dalam diri Tuhan Yesus? Ayo. Tuhan Yesus memiliki rasa peduli dengan orang banyak. Kenapa? Kok Tuhan Yesus peduli sih? Ya jelas, kita lihat aja ya di ayat 36 dulu mulai. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan, kata mereka kepada Tuhan Yesus. Jadi haruslah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan. Nah, adik-adik, ini merupakan perbincangan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Kok murid-murid Tuhan Yesus tega ya sama orang sebanyak itu, disuruh pergi, orang udah seharian mengikut Tuhan Yesus, diajarkan Tuhan Yesus. Nah, yang luar biasa lagi bukan hanya Tuhan Yesus mengajarkan, melainkan Tuhan Yesus juga memberi mereka makan. Nah, ada lagi yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Apa? Tuhan Yesus memiliki rasa peduli yang tinggi, rasa peduli yang besar terhadap orang itu. Sedangkan murid-murid telah berkata apa? Biarkan aja mereka pergi, biarkan aja mereka cari makan sendiri. Lagian hari juga sudah larut malam. Tetapi luar biasanya dari Tuhan Yesus apa ya? Tuhan Yesus memiliki hati yang peduli dengan banyak orang. Tuhan Yesus memikirkan banyak orang. Tuhan Yesus memikirkan mereka kelaparan, mereka butuh makan. Nah, Tuhan Yesus luar biasa ya adik-adik, peduli, memikirkan orang banyak. Tuhan Yesus memikirkan bukan dalam hal yang negatif. Tuhan Yesus memikirkan mereka harus makan dulu sebelum pergi, apalagi ini sudah malam. Nah, luar biasa ya Tuhan Yesus ya adik-adik. Ayo kita di sini anak-anak Tuhan Yesus mau ya seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita bisa kan memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus yang peduli dengan sesama, yang tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, yaitu apa? Memiliki rasa peduli kepada sesama kita. Mau ya kita melakukan itu? Oke? Nah, pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar seperti Tuhan Yesus yang memiliki hati yang luar biasa peduli dengan banyak orang. Oke? Ayo adik-adik, Kak Kia percaya kita semuanya bisa melakukannya. Asal kita mau dan kita minta pertolongan dari Roh Kudus. Oke? Ayo mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu ini memberkati kami. Roh Kudus, mampukan kami anak-anak-Mu untuk melakukan kebenaran firman-Mu seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dadah.